Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Irfan. Hari ini saya akan membahas sebuah transfer menarik dari tim kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung yang baru saja resmi mengumumkan perekrutan Al-Amra Hehanussa untuk memperkuat barisan pertahanan mereka. Siapa sebenarnya Hamra? Kenapa dia dianggap penting dalam rencana Bojang Hodak? Dan apakah ini bertanda akan ada revolusi di tubuh Maung Bandung? Yuk kita bahas bersama-sama. Al-Amra Hehanussa, pemain berusia 25 tahun ini adalah sosok bek tangguh yang dikenal dengan determinasi tinggi dan kemampuan bertahan yang solid. Ia adalah jebolan Akademi Persija Jakarta dan memulai debut profesionalnya pada tahun 2018. Meski awalnya sempat kesulitan menembus skuad utama Macan Kemayoran, Hamra menunjukkan progres yang sangat luar biasa ketika dipinjamkan ke Dewa United dan kemudian tampil bersinar bersama Persik Kediri. Selama 3 musim berseragam Persik, Hamra mencatatkan 68 penampilan, 5 gol dan 3 assist. Catatan yang tergolong mengesankan untuk seorang bek. Bahkan musim lalu, dia bermain sebagai starter di 85% pertandingan dan menyelesaikan laga secara penuh. Dalam 81 pertandingan, ini bukan angka biasa, ini menunjukkan konsistensi dan kepercayaan pelatih terhadap kemampuannya. Transfer Hamra ke Persib bukan sekedar penambahan pemain belakang biasa. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, salah satu alasan utama perekrutan Hamra adalah fleksibilitas posisi. Ia tak hanya bisa bermain sebagai bek tengah, tapi juga bek kanan. Dan seperti yang kita tahu, Coach Bojang Hodak sangat menyukai pemain yang bisa beradaptasi di berbagai posisi. Filosofi Hodak memang menekankan pada fleksibilitas skema dan struktur permainan yang dinamis. Maka kehadiran Hamra bisa menjadi senjata rahasia, apalagi jika Persib menghadapi jadwal padat atau kondisi darurat cedera. Aditya bahkan menyebut Coach Bojang selalu merekomendasikan pemain yang bisa ditempatkan di beberapa posisi. Artinya ini bukan transfer spontan, tapi bagian dari proyeksi jangka panjang Persib. Menurut Bojang Hodak, bermain untuk Persib itu tidak mudah. Selain tuntutan teknis, mental dan karakter, pemain menjadi kunci penting. Bojang menyebut Hamra memiliki karakter kuat sesuai dengan kebutuhan tim. Setiap laga menuntut mental dan daya juang yang tinggi. Dan benar saja kalau kita lihat gaya bermain Hamra selama di Persik Kediri, ia bukan tipe bek yang ragu-ragu. Ia berani melakukan duel-duel penting, tegas dalam mengambil keputusan, dan punya keberanian untuk naik membantu serangan. Karakter seperti ini sangat cocok dengan atmosfer kompetisi ketat Liga 1. Apalagi di tim besar seperti Persib yang selalu dibayangi ekspektasi tinggi dari Boboto. Lalu apa arti transfer ini bagi Persib? Pertama, jelas ini menunjukkan bahwa Persib serius membangun kedalaman skuad. Bukan hanya mengandalkan nama besar, tapi juga mencari pemain yang bisa bekerja keras dan tentunya loyal terhadap sistem. Kedua, Bojang Hodak juga memberi sinyal bahwa akan ada lebih banyak wajah baru di tubuh Maung Bandung. Kami sudah merekrut beberapa pemain dan akan mengumumkannya segera. Ini sangat menarik karena bisa jadi ini kita sedang menyaksikan transformasi taktik dan struktur tim menjelang musim baru. Namun tentangan Hamra di Persib tentu tidak kecil. Ia masuk ke tim yang sudah punya pemain-pemain senior dan berkualitas. Ia harus bersaing dengan nama-nama seperti Nick Luford, Alberto Rodriguez, dan pemain lokal lainnya yang sudah lebih dulu paham karakteristik tim. Tapi justru disinilah mental dan daya juang Hamra akan diuji. Apakah dia bisa
merebut tempat utama, apakah ia mampu menjadi opsi rotasi yang bisa diandalkan? Atau bahkan apakah dia bisa menjadi pilar baru yang tak tergantikan? Dengan karakter dan statistik yang dimilikinya, semua itu sangat mungkin terjadi. Tapi tentu saja waktu dan konsistensi akan menjawabnya. Itulah tadi ulasan lengkap tentang transfer Al-Amrah Yanusa ke Persib Bandung. Sebuah langkah yang mungkin terlihat sederhana, tapi punya arti strategis besar untuk masa depan Maung Bandung. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Hamrah bisa jadi pilihan utama atau hanya jadi pelapis? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Irfan agar tidak ketinggalan pembahasan seru lainnya seputar dunia sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, terus dukung timnas Indonesia. Salam Garuda.